Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Engkau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Engkau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. And oh, your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and You'll never forsake me. And oh, your presence never leaves me, and You'll never forsake me. And all your presence never leaves me, and You'll never forsake me. All your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Engkau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
What's up ICC Youth? Gue Adriel, gue hari ini mau sharing lagi. Hari ini kita recording yang kelima. Oke, gue mau update sedikit ya. Jadi ini pengalaman gue take video buat sharing, buat isi khotbah segala macam yang kelima kalinya. Tapi gue mau curhat dulu sedikit ya. Karena take yang pertama, oke, waktu recording yang pertama itu take-nya cuma sekali. Recording yang kedua, take-nya 2 kali. Recording ketiga, take-nya 3 kali. Nah, yang minggu-minggu lalu, recording keempat, take-nya 4 kali. Nah, hari ini recording kelima, gue nggak mau take 5 kali, oke? Karena kasihan video editor gue, Ryan, oke? Nah, hari ini spesial karena sharing firman itu di rooftop, oke? Di rooftop. Ini bukan di Bali, guys. Oke, gue tetap di rumah, gue tetap PSBB, stay at home. Ini di rooftop, yang tempat biasa gue workout every morning, tempat gue ngejemur. So, welcome to my rooftop. Yeay. Oke, guys, how are you? Gimana? Hari ini gue mau nyantai-nyantai aja. Semoga semua yang udah PSBB diam di rumah 2 bulan lebih gitu ya, semuanya aman. Gua tahu boring banget atau apapun itu, tapi tetap berbuah, oke, di dalam hidupmu, oke. Tetap fokus sama firman Tuhan, tetap fokus sama kebaikan Tuhan, oke. Build relationship with your parents, oke. So that's all. Tapi sebelumnya gua punya gift buat satu orang, oke. Dia adalah anak youth yang terbaik di ICC, oke. Dia adalah anak youth yang yang paling hype yang gua kenal ya. Dan dia adalah anak youth yang paling eksis karena setiap minggu dia nge-repost khotbah gua di YouTube, dia selalu nge-tag gua di Instagram, oke. Jadi gua mau ngasih gift, oke. Are you guys ready? Siapa dia? Siap-siap. Dia adalah Ci Joyce, tepuk tangan buat Ci Joyce. Yeay, haleluya. Oke, Ci Joyce, gue punya gift buat lo. Bentar. Cun, sini Cun. Oke, nah ini giftnya. Ini, oke, Ci Joyce, ini jaket jeans ya. Buat semasa PSBB tetap harus keren. Karena gue tahu Ci Joyce orangnya keren banget. Oke, follow Instagramnya Joyce, oke ya. Ini ada COVID karena Ci Joyce pernah nge-tag. Apa sih jaketnya? Nih, jaketnya buat Ci Joyce. Besok akan dikirim ke rumah Ci Joyce, oke. Cun, tangkep. Dan kita punya masker, oke. Ada bonus masker buat Ci Joyce supaya tetap sehat ya. Jadi pakai masker, oke ya. Dicuci dulu ya, Ci Joyce. Siap. Thank you guys. Oke, tenang. Terlalu semangat. I'm overhype, oke? I'm over. Ada update lagi. Gua bangga banget karena semua anak youth gua in ICC Youth, oke? Mereka fruitful, mereka produktif ya. Salah satunya Carmel. Oke, anak basket, pemain Jabar ya. Sekarang nggak bisa latihan di lapang, nggak bisa, tapi dia produktif. Dia punya tiramisu enak banget. IG-nya follow Mel Sweet Corner. Gua udah makan. So good. Oke, jangan lupa di order. And then ada Sydney. Oh my God, Sydney. How are you? Gue inget banget terakhir conversation ngobrol sama Sydney, dia mau kuliah kulineri ya. Tapi sekarang stay at home dan dia produktif banget. Dia bikin suatu cinnamon roll, oke? Follow IG-nya. Gua udah beli, gua udah pesen, gua udah nyobain dan enak banget. Dan temen gue juga Cuncun, my BFF juga udah nyobain, enak banget, bener-bener enak banget, oke? Next update, apalagi ya? Happy birthday, KB! Stay cool, ya, stay hype, amin. Gue doain buat lu ya, oke? KB ya, for your birthday, oke? Di dalam nama Yesus Tuhan, berdoa Tuhan untuk KB Tuhan, di hari ulang tahunnya Tuhan, berdoa supaya dia menjadi tambah dewasa, menjadi berkat, menjadi buah dimanapun dia berada, karena dia terang yang selalu kau tempatkan dimanapun KB berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, berdoa untuk family-nya, untuk studinya, untuk semua hubungan dengan teman-temannya, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you, KB. God bless you. I miss you, boy. Come on. Next update. Okay. Kemarin, few days ago, Audrey nge-PM gua ya. Terus udah gitu dia tiba-tiba ngomong, kok gua punya hati kok untuk zoo. Hah? Untuk apa? Zoo. Gua kasihan banget kok. Harimau macan-macan di zoo nggak dikasih makan kok. Gua lagi mikirin gimana cara cari uangnya supaya bisa feed them like a few months ahead gitu. Di dalam hati gua, wow. Anak-anak youth gua in ICC Youth ya, mikirnya out of the box, man. Di masa pandemik, di masa COVID-19, stay at home, PSBB, dia masih mikirin zoo.
Jadi buat semua orang yang ngedengerin this YouTube, oke, this link, this channel, kalau lu terbeban, lu mau support the zoo in Bandung, call Audrey, oke, PM Audrey, oke. Ini IG-nya, nanti di mana Ryan akan kasih linknya, oke? Siap ya? Bukan linknya, Instagramnya Audrey, siap. God bless you Audrey. Oke, gua super excited karena Pastor Sandra, oke, my pastor in ICC, dia punya khotbah yang menurut gua cukup kayak beyond revelation, benar-benar kayak Tuhan kasih revelation, konsep yang luar biasa, yaitu the new normal, oke? Biarpun lu anak youth, tapi gue encourage lu harus dengar khotbahnya Pastor Sandra, the new normal, oke? That's all my update, ya, that's all my update. So, are you ready for the word of God? Are you ready? Amen. Let's pray. Di dalam nama Yesus Tuhan, ucap syukur. Kalau sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar sesuatu yang baru. Refresh iman kami Tuhan, pemahaman kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Guys, gue nggak tahu setiap recording buat khotbah, gue nyebut amin selalu 3 kali. Sampai si Taya juga ngomong, Papa kenapa sih kalau ngomong amin 3 kali? Amin. Gue juga nggak tahu, but I'm like super excited, I'm overhyped, okay? By the way, hari ini gue nggak cuman sendiri, gue ada Ryan biasa yang editing video YouTube kita supaya nggak garing, yang banyak animasi, yang selalu bikin kita terhibur. Tepuk tangan dulu buat Ryan. Dan hari ini gue ada Cun, yeay! Jadi kita bertiga di rooftop. I'm not alone, okay? So guys, hari ini gue simple ya. Gue mau sharing soal relationship, okay? Relationship, ya. Tapi relationshipnya bukan pacaran, bukan. Relationshipnya itu tentang best friend, seorang sahabat, ya. Nah, sebelum kita masuk dalam khotbah gue hari ini, gue mau kasih lo satu pertanyaan, oke? When is your, kapan sih darkest moment in your life? Ya, kapan lu mengalami masa kekelaman dalam kehidupan lu? Kapan terakhir lu ngerasa paling down? Kapan dalam kehidupan lu? Nah, kalau gua, when is my darkest moment itu pada saat sekitar tahun 2013, 2012, pada saat my father, bokap gua, itu divonis kanker stadium 4 paru-paru dan tumor di otak. Jadi selama 1 tahun, my father di kemo bolak-balik Singapura, ya. So that is my darkest moment. And then in the end, my father passed away. Jadi itu adalah masa-masa kekelaman kehidupan gua selama 1 tahun itu. Dan buat gua berat banget, bener-bener berat banget. Karena setiap hari gua ngelihat bokap gua, ya, semakin hari semakin melemah. Lumpuh tangannya, kakinya, badannya, mulai mulutnya nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa minum. I'm so really struggle to face that moment gitu. Nah, tapi gue bersyukur karena Tuhan, karena Tuhan mengirim satu orang, ya banyak sih sebenarnya, tapi salah satu yang paling berdampak dalam kehidupan gue is my best friend, my best friend, namanya Penny Setiadi, aka Cun, boom, alright. Nah, kenapa Tuhan ngirim, kenapa gue bisa kayak merasa ini berkesan banget, karena for that 1 year, si Penny, aka Cun, hampir setiap hari, nginep di rumah gue, nemenin gue, menghadapi situasi ini. Bahkan di saat bokap gua udah mulai lumpuh, ya, kalau kita mau pergi ke gereja, kita mau pergi ke mall, kita mau ke airport, mau ke Singapura, Penny, dia menemani bokap gua. Bahkan dia yang gendong bokap gua. Di saat bokap gua udah lumpuh, dia yang gendong dari mobil, kursi roda, naik ke lantai 2 di rumah gua, ke kamar bokap gua, sampai mau ke semuanya, pokoknya dia yang dorong kursi rodanya, dia pernah nyuapin juga. So that moment, the emotion is so strong in my life, ya. Dan gue bersyukur, gue punya seorang sahabat, Penny. Nah, gue kenal Penny bukan baru kenal 5 tahun, 10 tahun gitu, bukan. Gue kenal Penny itu dari 5 SD. Jadi kalau gue hitung-hitung, kurang lebih ya, gue kenal Penny itu udah 23 sampai 25 tahun. Wow, is that amazing? Wow. So the question is, pada saat kekelaman terjadi dalam kehidupan lu, ya, lu punya nggak sih seorang sahabat yang nemenin lu?
Oke, real best friend. Real friend, oke? Bener-bener teman gitu. Nah, hari ini gue mau sharing gimana sih punya sahabat itu seperti apa. Karena yang gue mau sharing ini berdasarkan firman Tuhan. Kalau gue lihat ya, oke, friendship, relationship, zaman gue dulu, oke, sama zaman sekarang, itu beda banget. Beda banget. Zaman gue dulu, kalau temen yang nyebelin, itu kelihatannya gampang. Bener-bener gampang. Tapi zaman sekarang, oke, zaman media sosial, Instagram, segala macam, Facebook lah, TikTok lah, oke. Nah, itu relationship kayak semuanya abu-abu gitu. Karena kita ngikutin zaman, oke. Pertemanan itu kita ngikutin zaman, ya. Kita ngikutin apa ya, kayak semua pengaruh movie, oke, drama Korea lah, atau media sosial, oke. Karena kita suka nganggap kalau orang yang follow kita, atau orang yang like sama kita, atau orang yang komen di media sosial kita dengan baik, oke, dia adalah teman-teman kita, teman deket. Oh, gua kenal, dia suka like apapun gua post, apapun yang gua post dia selalu komen. Gua kenal deket, gua suka DM-an, ya, my best friend, I know him, I know her so well, man, come on. Nah, gua suka ngelihat ya, ini cara kita berhubungan, cara kita cari teman, cara kita mencari punya sahabat, kita itu didesain oleh zaman. Ya. Nah, menurut gue ini bahaya. Karena zaman selalu berubah. Oke? Zaman gue, tahun 90-an, itu waktu zaman hip hop ya, is the real hip hop, oke? Our generation, oke? The Run DMC and stuff, oke? Itu semuanya pakai gombrang semuanya. Nah, hip hop zaman sekarang itu ketat gitu ya. Cowok zaman gue itu maco semuanya. Zaman sekarang ya model BTS lah gitu. Cantik gitu. Jadi gue bingung gitu, zaman sekarang selalu berubah gitu. Nah, tapi gue bersyukur karena hari ini kita akan belajar gimana cari teman berdasarkan firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak pernah berubah. Jadi kita nggak pusing, oke? Kenapa? Karena patokannya itu nggak pernah berubah, ya. Sekali lagi, cari teman, best friend, penting banget, oke? Karena kita diciptakan menjadi makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi. 2 bulanan kita udah stay at home, oke? 2 bulanan kita video call sama teman, Zoom, homeschooling online. Itu berat banget kan? Jujur, it's tough, man. Kita itu benar-benar butuh sesuatu yang ketemu, face to face, touch, like how are you my bro, yeah. Nah, kita itu butuh yang kayak gitu. Gue lagi demen banget nanya ke semua orang ya. Gue lagi demen satu pertanyaan ini, gue selalu iseng nanya aja gitu. Kalau semua ini berakhir, ya, hal apa sih yang lo mau lakuin pertama kali? Oke, ada yang ngomong mau ke Bali, ya itu si Ryan. Oke, ada yang gue mau makan enak restoran di PVJ. Ada teman gue lagi yang lain ya. Gue mau ke Jepang, gue mau semuanya udah punya planning begitu COVID berakhir. Tapi gue ya jujur ya. Oke, bukan karena gue koordinator youth dan lain-lain. Tapi gue itu kalau semua ini berakhir, ada satu hal banget yang gue kangen, yaitu gue kangen banget attend ICC service. Gue kangen banget ya ICC Youth Service. Karena gue inget banget waktu sebelum kita stay at home, quarantine, oke? Youth Service kita terakhir di ICC is super hype. Gue inget banget, Yudis, my coach, datang to visit, bawa 3 orang anaknya, dan dia ngomong, nanti gue akan bawa 1 tim drill. Wah, I'm so excited. Tiba-tiba kita quarantine, like, oh my God, I miss the service, I miss the everything, like, God please. Itu gua ya. Tapi you know what? Tuhan selalu sama dimanapun kita berada. Amin. Oke, guys. Nah, penting banget teman yang kita punya, sahabat yang kita punya dalam kehidupan kita. Karena ada quotes, oke? Show me your friends and I'll show you your future. Itu penting banget. Batman nggak bisa kalau nggak ada Robin. Nggak bisa. Superman aja nggak bisa, Justice League kan nggak bisa. Bener nggak? Iya. Siapa lagi? Jordan, Save the Last Dance. Gak bisa kok nggak punya Pippen sama Rodman. Gak bisa. Aduh. Sejago-jagonya LeBron. Dia butuh Anthony Davis. Aduh.
sekudus-kudusnya Curry ya, oke? Seanak-anak Tuhannya Curry, dia butuh Klay Thompson, The Splash Brother. Bener nggak? Bener kan? Siapa lagi? Oke, itu semua NBA. I'm sorry, that is all NBA. Nah, di Alkitab ya, Yesus ya, oke, dia punya murid 12, tapi dia juga punya murid 3 orang yang terdekat. Nah, jadi dia juga punya teman dekat. Yesus sih punya teman dekat, ya. Terus Yesus juga punya teman, punya closest friends, like kayak family, bener-bener deket banget, yang kayak family. Marta, Maria, Lazarus, ya. Terus ada best friend apa lagi yang terkenal di Alkitab? Daud sama Yonatan. Lo tau nggak ceritanya dapur api? Sadrah, Mesah, dan Abednego itu bertiga. Butuh communities, a godly community. Itu penting banget, oke? So, are you guys ready? Kita akan belajar sesuatu yang powerful about relationship, about friendship, and about like how, gimana cara punya seorang sahabat. Amin? Oke, jadi ini prinsip-prinsipnya. Very simple. Guys ready ya? Oke, let's go. Amsal 17, ayat 17, ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini ayat ya yang harus kita benar-benar renungi. Jadi teman yang a best friend, okay, who will sacrifice a time into your life. Waktu lu suffer, dia ada. Waktu lu galau, dia ada. Waktu lu boring, dia ada. Nah, itu teman dekat yang sangat-sangat luar biasa. Bukan waktu saat lu lagi happy, lagi banyak duit, lu lagi traktir, baru temennya, deket. No. Oke? Your real friends, oke? Itu siapa sih teman sahabat yang sebenarnya yang ada itu siapa gitu? Di saat hidup kita lagi suram, oke? Lagi susah. Contoh, in my life ya, pada saat 1 tahun bokap gua di kemo dan akhirnya meninggal, my best friend, Penny, dia tuh muncul dalam kehidupan gua. Jadi dia mengorbankan waktunya. Dia itu nginep setiap hari. Oke, gue mau curhat lagi sedikit ya. This is my update in my life ya. This is my feeling. Oke, this is my feeling ya, my feeling. Nah, gue udah 8 minggu lebih stay at home, oke? Kuarantin ya. Gue, Jessica, Thaya gitu ya. Terus udah gitu gue sempat ada ngerasa hari-hari minggu-minggu ini feeling gue itu lagi kayak doubt, worry gitu. Kayak my future gue nggak tahu gimana ke depannya, oke? Nah, feeling itu tiba-tiba emosi itu bawa pada saat yang mirip-mirip kayak waktu zaman bokap gue di kemo dan mau meninggal gitu. Ketakutannya sama, mirip-mirip kayak aduh takut gitu. Nah, but God is good, oke? Why? Karena dalam masa self quarantine ini, my best friend, Penny ya, dia muncul lagi every day in my house, oke? Tapi kan PSBB, ya rumah Penny sama gue deket, nah, jalan kaki cuma 1 menit, jadi ya udahlah ya, cincai lah ya, bener nggak? Oke. Nah, dari pagi sampai malam selama kuarantin ini dia ke rumah gue, bawa anaknya, Kathleen, sama Nova istrinya, bener ya. Nah, setiap pagi kita workout, 8 minggu, bayangin nemenin gue lagi di saat-saat khawatirnya gue. So, that is the true friends. Spend time together in your suffer, in your darkest moment. Dia ada. Bahkan dia menghibur gitu. Oke, 8 minggu ya. Selama 8 minggu ini kita workout bareng, kita dari Penny beratnya 105 jadi 90, jadi 100 lagi. Dia tetap ada sama gua. Dia tetap ada. Bener kayak this friends, man. So, seorang sahabat yang kayak gitu dalam kehidupan lo. Oke, so Amsal 17 ayat 17. Renungin ya. Oke. Next verse. Amsal 18 ayat 24 ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke. Gua Adriel, gua anak tunggal ya. Kalau Jessica berempat, dia 4 saudara, gua itu anak tunggal. Nah, anak tunggal, udah anak tunggal. Terus saudara-saudara sepupu gua yang di Bandung, di Indonesia, itu jarang. Semuanya ada di luar negeri. Jadi, gue dari kecil ya, gue gak punya experience ngumpul-ngumpul family. Imlek lah,
Natalan lah, gue itu nggak pernah ngumpul-ngumpul. Makanya gue nggak pernah dapet angpau. Gue sedih banget. Dan gue selalu kayak, kok teman-teman gue pada ngumpul saudara ya, ada foto keluarganya, keluarga besar gitu. Gue nggak pernah gitu. Bahkan gue punya saudara ya di Indonesia ya, itu jahat banget. Bener, oke? Tapi gue nggak mau bahas itu ya. Tapi bener-bener dia pernah kayak apa ya? Kayak, wah, ya jujur lah, gue sempat kepahitan lah sama saudara gue gitu, bener-bener. Tapi gue gak akan bahas ya, atau rahasia. Next time ya. Tapi di ayat ini ya, ada teman yang lebih baik dari saudara lu. It's more than your family. Nah, dan gue bersyukur in my life, oke? My bro, oke? Penny, oke? Gue ngerasain dia lebih dari saudara. Dia bener-bener like more than my big bro. Selama 25 years friendship, oke? Gue belajar banyak dari dia. Ada forgiveness, pengampunan dari kehidupan dia yang dia beri pada gue, oke? Ceritanya rahasia ya. Ada di khotbahnya Penny, cari di YouTube ya. Terus di saat-saat momen kayak gini, dia muncul lagi. Dan dia nemenin gue, ayo drill. Bisa ngehibur, kayak wah encourage. And I feel so blessed. Nah, ayat yang tadi itu ya, renungin. Lu punya nggak temen yang kayak gitu? I believe Tuhan pasti kasih seorang sahabat in your life. Dalam Tuhan, yang bisa memenuhi ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan menjadi berkat dalam kehidupan lu. Oke? Next verse ya, next verse. Amsal 13 ayat 20 ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, show me your friends and I will show you your future. Oke. Gua nggak tahu ya, tapi waktu zaman gua SMP, SMA ya, banyak yang ngomong yang lebih tua dari gua dulu ya. Enjoy your high school. Momen-momen high school ini unbelievable, memori yang paling kuat dalam kehidupan lo, enjoy. Nah, oke, but gua itu beda, oke? I don't like my junior high school moment. I don't like my high school moment. Oke, gue nggak suka sama masa-masa SMP SMA gue, karena gue itu dalam hal pendidikan atau akademik, I'm so bad man, I'm so bad. Setiap ada rapot bayangan, setiap dibagi rapot, gue selalu masuk dalam nominasi murid yang calon tidak naik kelas. So I really hate. My parents, my mom, wah itu marah-marah banget ke gue. Dan gue suka merenung ini gitu, karena gue sekarang punya anak, Taya kan. Nah, gue takut kalau Taya itu jadi gue nantinya gitu, pada masa SMP SMA. Sekolahnya nggak bener lah, nakal lah gitu. Terus gue merenung ya, apa sih yang salah pada zaman gue, waktu gue SMP atau SMA? Apa? Jangan sebut sekolahnya, jangan. Nanti viral, bahaya, oke ya? Cuman lu doang yang tahu ya, oke. Nah, ternyata waktu gue merenung ayat ini, waktu gue SMP, waktu gue SMA ya, gue itu salah gaul. Dan bahkan waktu SMA gue sempat nggak naik kelas. Dan gue mikir, waktu gue nggak naik kelas apa karena gue bodoh gitu? Apakah emang pelajaran gue jelek gitu? Tapi gue nggak bodoh, serius. Gue nggak bodoh. Gue itu punya IQ salah satu yang tertinggi di kelas saat itu. IQ-nya juga. Tapi pada saat itu kenapa gue nggak belajar? Karena gue salah gaul. Gue salah gaul, oke? Gue pikir ya, gue temenan sama orang-orang yang ngerokok lah, yang mabal, yang bolos sekolah, itu keren, gue pikir. Dan gue ikut-ikutan. Ternyata itu salah. Dan ayat ini itu bener banget. Dengan siapa lu bergaul? Kalau lu gaul sama orang bijak, lu jadi bijak. Tapi kalau lu gaul sama orang bebal, lu jadi bebal. Bener. So, friends, guys, bro and sis, okay? Watch out with your community. In your school, hati-hati dengan siapa lu bergaul, oke? Gak usah sok-sok keren, lu mau nyobain mabok lah, ngerokok lah. It's not cool at all, oke? Bullying, oke? Waktu gue SMA atau SMP, wah, gue minta maaf nih sama semua orang-orang yang pernah gue bully ya. I'm so sorry, oke? It's not cool at all, oke? Bullying is not cool at all. Cyberbullying nowadays is not cool at all. So guys, okay,
Be a blessing for your community. Oke, jadilah terang. Ya, jangan gaul sama orang bebal, gaul sama orang bijak. Dan lu menjadi bijak. Amin. So, next verse. Oke, next verse ya. Nah, ayat yang gue mau bacain ini, oke, ini spesial. Karena nanti gue akan praktekin ada dramanya sedikit ya. Pengkhotbah 4 ayat 9, 10 dan 11 ya. Gue bacain ya. Pengkhotbah 4 ayat 9, 10 dan 11. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi waktu orang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11. Juga kalau seorang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja menjadi panas? Oke, ayat 11 is interesting. Karena ini bukan bahas soal tidur berdua sendiri, bukan. Ini bahas, oke, kalau di gurun, di gurun pasir ya, kalau malam-malam itu dingin banget. Dan Alkitab berkata, lu kalau seorang aja tidur, lu beku. Tapi kalau lu berdua ya, lu tidur punggung-punggungan, lu akan menjadi hangat. Nah, sekarang lu punya nggak teman yang selalu nge-backup kehidupan lu? Oke, gua akan praktekin ya 3 ayat ini. Oke, lihat ya. Oke. Alright guys, gimana tadi lu ngelihat praktek dramanya? Oke, a short drama. Nah, oke, gue mau ngejelasin sedikit ya. Dalam kehidupan lu butuh punya temen, seorang sahabat yang selalu nge-backup kehidupan lu, yang selalu ngelihat blind spot dalam kehidupan lu. Karena kadang-kadang ya, kita kalau dihajar sama challenge, dihajar sama situasi, kita nggak bisa ngelihat belakang kita. Kadang-kadang kalau kita ngelihat belakang kita, ke depan kita lengah, kita dihajar lagi, kita nggak kuat. Kalau kita lagi jalan, kalau kita lagi jatuh, kita susah banget untuk berdiri sendiri. Kita butuh temen, oke? Dalam semua aspek kehidupan kita, ini penting. Ini penting, karena pertama blind spot itu susah untuk kita lihat. Namanya juga blind spot, bener nggak? Nah, kalau kita mau ngelakuin segala hal, itu lebih gampang kalau kita ngelakuinnya berdua, bertiga dalam sebuah komunitas. Beneran, believe me, oke? Gua workout ya, susah banget untuk olahraga sendiri. Tapi kalau berdua, bertiga, lebih bisa, lebih kuat, bener. Baca Alkitab nih ya, baca Alkitab, oke? Belajar firman. Kalau sendiri, kadang-kadang struggle. Tapi kalau nanya gitu, oke? Gua minggu depan gua mau khotbah soal mentor, oke? Salah satu mentor dalam kehidupan gua ada Pastor Chandra, Pastor Yopi. Kalau gua stuck with the sermon of God, kalau stuck dengan firman Tuhan, nggak ngerti, gua akan WA, gua video call, gua telepon. Ini gimana sih gua nggak ngerti? So, my blind spot diisi oleh seorang sahabat berdasarkan firman Tuhan. So guys, poin-poin terakhir ya, I encourage you. Kalau lu udah punya sahabat, wah, my bestie, my BFF, gue udah punya, good. Doain, be a blessing, selalu nabur untuk seorang sahabat, oke? Dan lu akan menuai. Nah, kalau lu nggak punya, wah, Drill, gue lonely banget hidupnya, Drill. Apalagi PSBB, gue mau nyari temen di mana? Nah, oke. It's a good question. Pray. Berdoa. Percayalah, karena Tuhan akan memberi seorang sahabat into your life. Berdasarkan firman Tuhan. Dan berdasarkan kebenaran. Oke? Amin. So, kalau udah punya sahabat, udah berdoa,
Ucapan syukur udah keluar. Thanks God for my best friend. Thanks God for Penny in my life. Oke, next step adalah how will you maintain your friendship? Nah, gua 25 tahun berjalan. How we maintain? Wah, a lot of struggle. But it's a different sermon. Okay, so guys, I am done for today with my sermon. So, gua berdoa supaya kalian semua, oke, bisa merenung dan melihat apakah lu punya seorang sahabat, oke, seorang best friend. Apakah friendship lu sehat? Apakah friendship lu di dalam Tuhan? Apakah friendshipmu bertumbuh dewasa di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan? I hope lu diberkati oleh khotbah hari ini tentang relationship. Shall we pray? Amen. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk khotbah hari ini Tuhan, di mana kami bisa belajar soal hubungan, soal relationship Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk seorang sahabat atau sahabat-sahabat yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, yang Kau sudah kirim Tuhan. Tuhan, aku serahkan Tuhan hubungan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus, selalu berkati Tuhan, our relationship, our community Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk semua anak youth Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan, jauhkan mereka dari si jahat, jauhkan mereka dari COVID-19, dari semua virus corona Tuhan, selalu lindungi Tuhan. Berdoa untuk kesehatan mereka, untuk keluarganya Tuhan, untuk studinya Tuhan, untuk semua homeschooling Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, that blessings, miracle always come into our life. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say? Amen, amen, amen. Oke guys, kalau lo merasa diberkati oleh khotbah hari ini, subscribe, share the link with your friends and family. And yeah, that's all. So, see you next Sunday. God bless you.